Majelis Jemaat GPIB Bukit Zaitun Makassar mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Pemuliaan Yesus Kristus. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta A. Rampaloji MTH. Kiranya ibadah ini berkenan bagi Tuhan dan kita diberkati olehnya. Saudara-saudara, mari memahami setiap peristiwa yang terjadi sebagai peringatan agar kita sepenuhnya berserah kepadanya. Mari siapkan hati untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Umat Tuhan diundang berdiri menghadap Tuhan dengan pujian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan rasa sesal dan malu, serta dengan rendah hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Mata kami tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kaki kami dari jebakan dosa. Berpalinglah kepada kami dan kasihanilah, sebab kami sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hati kami yang sesak, dan keluarkanlah kami dari kesulitan. Tiliklah sengsara dan kesukaran kami, serta ampunilah segala dosa kami. Jagalah kiranya jiwa kami, dan lepaskanlah. Janganlah kami mendapat malu, sebab kami berlindung padamu. Karena itu, kami menanti-nantikan Engkau, ya Allah. Bebaskanlah kami dari segala kesesakan hidup ini. Amin. Kepada setiap kita yang telah menyesal dan mengaku dosa, serta bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan berdasarkan Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Bagi kita yang telah menerima pengampunan dari Allah, mari berdiri, dengarkanlah perintah hidup baru dalam Roma 1 ayat 16 dan 17 yang menyatakan,
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Ibu Bapa, jemaat Tuhan kasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau, dalam sukacita kami menyambut kedatangan firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah kami. Tuntunlah kami di dalam Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu boleh menjadi kekuatan, menjadi kesegaran, menjadi kegirangan bagi kami, dalam hidup yang selalu mengucap syukur dan yang selalu berkanjang tetap setia kepada Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, inilah doa kami, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Menyambut pembacaan Alkitab, umat diundang berdiri. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yoel pasal 1, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel, dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana, pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel,
segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaat Tuhan yang kekasih, segala hormat dan puji bagi Tuhan, dengan penuh sukacita kita naikkan. Kita boleh berjumpa lagi dalam siaran tayangan dalam ibadah kita pada tanggal 24 Mei 2020 ini. Bacaan kita sudah dengar tadi dari Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 20 yang berbicara tentang bencana. Di sini lembaga Alkitab menuliskan tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Sebenarnya kata tulah jauh lebih keras dibanding dengan kata bencana. Sebab tulah itu bisa berarti kutukan. Seperti 10 tulah di Mesir, seperti tulah yang menimpa maling kundang, cerita dari Sumatera, dan lain-lain. Sabda Guna Dharma Krida memberi tema untuk bacaan ini, bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya. Bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya. Sedangkan sabda bina umat mempertajam tema yang disodorkan oleh SGDK. Kalau tadi SGDK mengatakan bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya, mendidik untuk apa? Di situlah SBU mengemukakan tema bertobat dan hidup dalam kebenaran. Jadi bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya, mendidik di sini adalah untuk bertobat dari segala dosa-dosa dan hidup dalam kebenaran. Untuk lebih mempertajam tema yang disodorkan SGDK dan SBU ini, maka kita memberikan tema yang menarik dalam bentuk pertanyaan. Apakah bencana mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan? Apakah atau adakah bencana dalam bentuk apapun yang mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan? Istilah bencana itu adalah sesuatu yang menyebabkan, yang bisa menimbulkan kesusahan, kerugian, penderitaan, kecelakaan, dan bahaya, dan lain-lain. Jadi bencana bisa berupa gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, tornado, banjir, kebakaran, dan lain-lain. Tetapi kita sudah dengar tadi bencana adalah sesuatu yang bisa menyebabkan penderitaan. Jadi bencana bisa secara pribadi, secara individual, secara personal. Jadi bencana bisa dalam bentuk kegagalan usaha, kegagalan bisnis. Bagi seorang mahasiswa mungkin kegagalan studi, keretakan rumah tangga, penderitaan batin, kepahitan hidup, kesedihan yang tidak berujung, duka cita, kematian, pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain. Jadi kalau kita mengemukakan apa yang disebut bencana, itu artinya Ibu Bapak bahwa bencana itu adalah realitas, adalah kenyataan hidup. Dan yang menarik di sini yang pertama harus dikemukakan bahwa bencana ini datang kepada umat Israel. Dan umat Israel bukan umat sembarangan, mereka umat pilihan. Tetapi toh kita baca di dalam Alkitab mereka berkali-kali mengalami bencana. Jadi kalau orang Israel sendiri sebagai umat pilihan bisa mengalami bencana yang berulang-ulang dalam hidup mereka, dalam rangka memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan, itu bisa saja terjadi dalam kehidupan orang percaya masa kini. Kita ingat misalnya orang Israel diperbudak di Mesir. Dan hukum 10 dalam Keluaran 20 dimulai dengan kata-kata yang sangat terkenal. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau dari tanah Mesir, tempat perbudakan itu. Itu tidak akan pernah lenyap dari ingatan orang Israel.
Perjalanan mereka ke tanah Kanaan banyak penderitaan dan kesengsaraannya, sehingga mereka sering menggerutu dan melawan Tuhan. Di zaman hakim-hakim kita bisa lihat bahwa orang Israel silih berganti dijajah oleh bangsa lain. Ketika mereka memberontak kepada Tuhan, maka mereka jatuh ke tangan bangsa lain. Mereka bertobat lalu dikirimlah pembebas-pembebas seperti Gideon, Samson, Deborah, Barak, dan lain-lain. Dan tahun 586, ibu kota Israel, Yerusalem itu dirusak, dijara oleh tentara Babel. Dan bangsa Israel dibuang ke Babel. Dan sekarang di sini Ibu Bapak kita mendengar dalam Yoel pasal 1 bacaan kita tadi, di situ dikatakan ada tulah, ada bencana belalang dan kemarau. Harus kita ingat bahwa kehidupan umat manusia ketika itu sangat bertumpu pada pertanian dan peternakan, juga perdagangan. Jadi belum ada namanya Ratu Mall, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan lain-lain. Jadi umat manusia betul-betul bertumpu pada pertanian, pada peternakan, pada perdagangan. Jadi kalau pertanian peternakan itu hancur karena belalang, karena kemarau yang panjang, itu bisa menjadi malapetaka yang mematikan. Jadi itulah belalang di sini, belalangnya bukan 10 ekor, 20 ekor, tapi belalang ini ribuan dan jutaan. Belalang ini menghinggapi semua daun, memakan semua rumput, memakan tanaman gandum, anggur, sehingga tidak ada tanaman yang bisa hidup. Ditambah lagi dengan kemarau yang panjang, sehingga baik kambing, baik domba, binatang-binatang itu semua tidak akan bertahan hidup. Dalam ayat 9, Yoel 1 yang dibaca tadi, di situ dikatakan, korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Orang Israel memberikan korban sajian dan korban curahan itu berasal dari pertanian, dari hewan, berasal dari peternakan kambing domba. Nah, kalau kambing domba, pertanian juga tidak ada, apa yang akan dipersembahkan? Jadi di sini jangankan orang mau makan, sedangkan untuk dipersembahkan ke rumah Tuhan, tidak ada stok yang tersedia. Jadi betul-betul tulah atau bencana belalang kemarau ini betul-betul membawa akibat yang sangat mengerikan, membawa kematian bagi siapapun. Tulah atau bencana ini adalah teguran atau peringatan. Dan kita tahu dari perjanjian lama sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman memang ada teguran dan peringatan. Jadi hukuman Tuhan di sini tidak bertujuan untuk mematikan, tetapi memberi teguran, memberi kesadaran untuk mengembalikan jalan kehidupan yang lama kepada jalan kehidupan yang baru. Kehidupan yang diampuni, yang diberkati, yang dilindungi, yang disertai oleh Tuhan. Justru bencana ini, Ibu Bapak, memunculkan apa yang disebut dengan yang imitasi dan yang asli. Justru bencana ini kesempatan bagi umat Israel untuk melakukan perenungan, melakukan introspeksi diri, melakukan penyembuhan batin, pencerahan, penguatan, dan penyegaran untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan dan sesama. Dan memang mereka yang bertahan dari bencana ini adalah mereka yang setia, yang kokoh bertahan dalam imannya, yang tidak kecewa dan tidak meragukan Tuhan dalam kehidupannya sekalipun dalam bencana. Saya kira itu pelajaran yang sangat penting kalau kita sedang menghadapi bencana sekarang. Yang diselamatkan oleh Tuhan menurut Nabi Yoel di sini adalah orang-orang yang setia, yang kokoh bertahan dalam imannya, yang tidak kecewa dan tidak meragukan Tuhan dalam kehidupannya. Sekalipun misalnya dia gagal, dia sedang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain. Tadi nas amanat hidup baru kita mengatakan dari Roma 1 ayat 18, orang benar akan hidup dari imannya atau oleh imannya.
Dan yang menarik dari kitab Yoel ini, Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan, bahwa pemulihan yang diadakan oleh Tuhan itu bukan hanya menyangkut masalah spiritual, masalah rohani, masalah batin, tetapi juga menyangkut kesejahteraan hidup sehari-hari. Dalam pasal 3 ayat 18 di situ dikatakan firman Tuhan, pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu. Anggur baru artinya di sini, Ibu Bapak, adalah anggur yang berkualitas. Anggur yang berkualitas itu harganya mahal di pasaran. Kalau dia mahal, itu artinya ekonomi membaik, income bertambah, kemakmuran terjadi, kebahagiaan terwujud dan dirasakan. Jadi pemulihan yang disuarakan oleh Nabi Yoel bukan hanya pemulihan yang abstrak, yang bersifat mental, rohani, spiritual, tetapi dia menyangkut kehidupan sehari-hari, menyangkut kemapanan ekonomi, perbaikan ekonomi, uang bertambah, kesejahteraan, kemakmuran hadir. Lalu ayat 18 tadi juga mengatakan bukit-bukit mengalirkan susu, memberikan gizi yang sangat diperlukan bagi kesehatan. 4 sehat, 5 sempurna. Artinya di sini bahwa bukan cuma anggur yang berkualitas yang dihadirkan, tetapi ada penambahan gizi, artinya yang diperlukan bagi kesehatan, ada daya tahan tubuh yang meningkat seperti yang kita butuhkan sekarang, sehingga penyakit tidak mudah menyerang. Pemulihan yang dimaksudkan oleh Yoel ini, oleh Nabi Yoel di sini, sudah kita katakan tadi, bisa menyembuhkan luka batin, bisa pemulihan mental spiritual, tetapi pemulihan juga itu dirasakan, terwujud. Dia berhubungan dengan perut, dengan kesejahteraan hidup sehari-hari. Seperti kita katakan tadi, ekonomi semakin membaik, taraf penghidupan semakin naik, kesejahteraan hidup bangsa semakin membahagiakan, makanan bergizi yang berarti tingkat kesehatan umat menjadi. Jadi bencana di zaman Nabi Yoel justru menghasilkan umat yang setia, yang beriman, yang kokoh, bertahan, seperti kita katakan tadi, tidak meragukan Tuhan dalam hidup ini sekalipun di dalam bencana. Dalam kacamata perjanjian baru, sudut pandang terhadap bencana mendapat pemahaman atau pengertian yang menyegarkan. Dan itu yang menjadi tema kita saat ini. Adakah atau apakah bencana dalam bentuk apapun juga mampu memisahkan kita dari kasih Allah Bapa di dalam Yesus Kristus? Paulus mengatakan dalam Roma 1 ayat 8, dalam Roma 1 ayat 8 di sana Paulus mengatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Orang yang ada di dalam Yesus Kristus tidak mengalami lagi penghukuman. Karena itu Ibu Bapak, kalau ada bencana sekarang dalam bentuk apapun, itu bukan penghukuman. Karena kita di dalam Yesus Kristus tidak lagi dihukum. Kita sudah berada di zona aman, di zona penyelamatan melalui darah dan pengorbanan Yesus. Dalam kalimat retorika yang sangat menarik, ayat 35 Paulus mengatakan dalam Roma 8, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang, dan tambahlah di situ atau virus corona. Tidak ada. Penindasan, kesesakan, kelaparan, ketelanjangan, jadi kerusuhan, bahaya, pedang, tsunami, tornado, virus corona tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Itu isi dari Roma 8 ayat 1 dan juga Roma 8 ayat 35 yang sudah kita baca tadi. Dalam pasal 8 ayat 28 kitab Roma ini, di situ dikatakan bahwa Allah turut bekerja sampai sekarang untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sampai sekarang Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Itu artinya termasuk dalam bencana sekalipun. Allah tidak membiarkan orang-orang percaya
sendiri menghadapi bencana. Dan dalam Roma yang sama ayat 38, 39 di situ Paulus mengatakan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah Bapa di dalam Kristus, malaikat sekalipun, hidup atau mati sekalipun. Bahkan dikatakan dalam Roma 14 ayat 8, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan, tema dari GPIB untuk bulan April dan Mei ini adalah mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab itu hanyalah mungkin dalam kehidupan yang dituntun oleh iman. Seperti dikatakan tadi, orang benar akan hidup oleh iman dalam amanat itu baru Roma 1 ayat 17 dan 18. Jadi iman adalah kata kunci dalam mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab dalam menghadapi segala bencana dalam hidup ini. Kita ingat Ibu Bapak dalam Matius 8 ayat 26, ketika para murid ketakutan dalam perahu yang dilanda oleh badai dan hampir tenggelam, Yesus menegur mereka, kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Hal yang sama bisa dikatakan oleh Yesus kepada kita, kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Salah satu contoh lagi Matius 9 ayat 28. Ada dua orang buta datang kepada Yesus minta disembuhkan. Yesus tidak langsung menyembuhkan, tapi Yesus bertanya, percayakah kamu bahwa aku bisa menyembuhkannya? Jawaban mereka, ya Tuhan kami percaya. Yesus katakan, karena imanmu itu maka kamu menjadi sembuh. Itu artinya Ibu Bapak, dalam krisis kehidupan ini, dalam berbagai persoalan hidup, dalam bencana, dalam penderitaan dan kepahitan sekalipun, maka yang diperlukan di sini memang adalah ketahanan iman. Dalam bencana kehidupan bangsa Israel, dalam bencana yang sedang kita hadapi sekarang, pertanyaan Yesus adalah sama. Percayakah kamu bahwa saya bisa menolong kamu di dalam bencana ini? Jadi iman yang menentukan kita dalam mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab di dalam menghadapi bencana yang berkepanjangan dalam hidup ini. Akhirnya Ibu Bapak harus dikatakan bahwa kitab Yoel ini sangat berhubungan dengan Pentakosta, ketuangan Roh Kudus. Karena Petrus mengutip nubuatan Nabi Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32, itu kita temukan dalam khotbah Petrus sesudah ketuangan Roh Kudus dalam Kisah 2 ayat 17 sampai 21. Di situ dikatakan bahwa Roh Tuhan akan turun menghinggapi semua orang tanpa kecuali, anak-anak, orang tua, laki-laki dan perempuan. Karena selama ini dalam pendapat orang Israel bahwa roh itu hanya diberikan Tuhan untuk orang-orang tertentu, untuk tugas-tugas tertentu. Misalnya Hakim-Hakim 6 ayat 34, Gideon diberi roh. Dalam 1 Samuel 16 ayat 13, Daud sesudah diurapi untuk menjadi raja oleh Nabi Samuel, dia mendapat roh Tuhan. Begitu juga Nabi Yeskiel dalam pasal 11 ayat 5. Tetapi Ibu Bapak yang kekasih, di dalam Yesus Kristus Tuhan, di zaman akhir ini, kita semua mendapat karunia roh. Jadi tidak hanya orang-orang tertentu saja, tidak hanya para pendeta atau rohaniawan, atau ibu bapak majelis gereja, majelis jemaat, tetapi semua orang percaya. Karena di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman, kita sudah dibebaskan. Jadi kesimpulan kita, hidup yang dibangun di atas iman dan dituntun oleh roh Tuhan, nomor satu. Kehidupan yang dibangun di atas iman dan dituntun oleh roh Tuhan adalah kehidupan yang tidak mau berkubang. Kehidupan yang tidak mau menyerah pada kegagalan dan keputusasaan. Kedua, kehidupan yang dibangun di atas iman dan dituntun oleh roh adalah kehidupan yang selalu percaya bahwa dalam bencana sekalipun, bencana dalam arti umum secara umat manusia, bencana dalam arti khusus krisis atau kepahitan hidup yang saya hadapi, Anda tetap percaya bahwa
kasih Tuhan selalu hadir. Yang ketiga, kehidupan yang dibangun di atas iman dan dituntun oleh Roh adalah kehidupan yang maju, yang berkembang, yang inovatif, yang kreatif. Kehidupan yang tidak statis, tetapi selalu berbuah, selalu mendatangkan berkat. Jadi ada di situ kualitas hidup. Dan yang terakhir Ibu Bapak, kehidupan yang dibangun di atas iman dan dituntun oleh Roh adalah kehidupan yang membuat orang lain tersenyum, bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Karena ada Ibu Bapak yang hadir dalam hidup ini. Jadi hidup yang dituntun oleh iman, dibangun di atas iman dan dituntun oleh Roh adalah kehidupan yang tidak egois, individualis, tetapi kehidupan yang mau membagi berkat bagi orang-orang lain. Berkat itu bisa secara spiritual ataupun dalam bentuk-bentuk yang nyata. Tuhan memberkati Ibu Bapa. Haleluya, gloria, amin. Sesudah kita dilayani oleh firman Tuhan, Ibu Bapa, jemaat Tuhan yang kasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita sambil menyanyikan Kidung Jemaat nomor 255 ayat 1 dan 3. Marilah kita berdoa syafaat dan mendoakan persembahan kita. Segala hormat dan puji kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, sekalipun pandemik dari COVID-19 atau 19 ini masih membayang-bayangi kehidupan umat manusia, termasuk kami yang di Makassar, sehingga ibadah kami tidak bisa berlangsung seperti biasa, tetapi melalui tayangan ini. Kami percaya Roh Tuhan bekerja dalam persekutuan kami secara langsung dalam ibadah langsung, tetapi juga Tuhan memberkati ibadah yang disampaikan lewat tayangan seperti ini. Tuhan memberkati semua mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung, sehingga jemaat dapat beribadah seperti yang kami lakukan pada saat ini. Secara khusus hamba berdoa bagi anak-anak muda yang tergabung dalam tim kerja, mereka yang terus bekerja mengusahakan, menghasilkan yang terbaik, yang inovatif, yang kreatif, yang menarik, yang menggugah, yang mensejahterakan, yang mencerahkan kehidupan iman kita. Tuhan memberkati mereka secara berlipat ganda. Mereka, anak-anak muda ini adalah harapan bagi keluarga, harapan bagi gereja, harapan bagi bangsa dan negara.
Kami bersyukur sejak dari awal mereka memberi perhatian untuk pekerjaan pelayanan di dalam gerejamu seharus Jemaat GPIB Bukit Zaitun. Kami berdoa bagi Ibu KMJ dan pendeta-pendeta GPIB yang melayani jemaat ini bersama PHMJ dan seluruh majelis jemaat yang ada, para pelayanmu di pelayanan kategorial, begitu pula dengan pendeta-pendeta yang membantu. Tuhan memberkati semua pelayanan kami, agar tidak sia-sia, tetapi membawa berkat yang luar biasa dalam kehidupan beriman kami. Sehingga seperti apa yang kami temukan dalam kitab Nabi Yoel, kami tidak akan kalah. Kami tidak akan menyerah dengan bencana yang datang, karena tidak ada bencana dalam bentuk apapun yang mampu memisahkan kami dari kasih Allah dalam Yesus Kristus. Karena semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak dihukum lagi, karena kami hidup dalam pengampunan, dalam damai sejahtera, dalam persekutuan hidup dengan Yesus Kristus. Karena itu Bapa di sorga, tolong kami dalam iman dan tuntunan Roh-Mu yang kudus untuk menjaga kehidupan yang diberkati, yang disertai, yang diampuni, yang dilindungi, yang dikokohkan oleh Tuhan. Kami tidak menjauhkan diri dari Tuhan, tetapi kami berusaha selalu mendekatkan diri dengan Tuhan seperti yang kami lakukan dalam tayangan ibadah ini. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang terus memberikan dukungan mereka bagi korban persembahan yang mereka berikan. Tuhan memberkati mereka, bagi sumbangan-sumbangan yang mereka berikannya Bapa, Tuhan mengembalikan secara berlipat ganda segala yang mereka persembahkan bagi jemaat-Mu, bagi program kerja yang ada di Jemaat GPIB Bukit Zaitun ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami menyerahkan pemerintah kami, petugas-petugas kesehatan yang berjuang di garis depan, alat bersenjata kami Polri, dan sering mereka justru yang menjadi korban. Lindungi mereka ya Bapa dari virus yang mematikan itu, berkati pelayanan mereka, berkati bangsa dan negara kami, karena ada banyak hal yang berdampak bagi ekonomi maupun bidang-bidang lain dalam kehidupan karena virus ini. Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami di minggu akan datang. Kami tidak terbeban lagi dengan virus, dengan bencana yang ada, karena kami percaya Tuhan senantiasa hadir di dalam kasih-Mu. Karena kami adalah milik Tuhan, baik hidup atau mati, kami sudah menjadi milik Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, inilah doa kami, yang kami persembahkan bersama seluruh hidup kami, dengan segala masalahnya, pelayanan jemaat-Mu, dengan segala persoalannya. Kami percaya, kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang, karena semuanya ini kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan dijemput berdiri, pergilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah diberitakan. Berjuang terus
Angkatlah hati, arahkanlah pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin, amin, amin. Akhirnya Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan, demikianlah tayangan kita dalam ibadah hari ini, tanggal 24 Mei 2020. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati langkah kehidupan kita. Sekali lagi, kita tidak perlu takut atas bencana. Yang penting bagi kita tetap setia, tetap kokoh di dalam iman, dan tidak meragukan Tuhan. Tidak meragukan kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup ini. Itulah orang yang dimenangkan, itulah orang yang diselamatkan, itulah orang yang mendapat pencerahan dari Tuhan dalam sukacita dan kebahagiaan yang tiada akhirnya. Terpujilah Yesus Kristus. Salam hangat bagi semua keluarga dan jemaat Tuhan. Amin.